Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Saat kami melakukan pelatihan dari materi ini dari Kementerian Kesehatan, tidak kami buat sendiri, sudah bangun dari sana. Untuk kebijakannya di sini berawal dari komitmen Kementerian Kesehatan untuk mentransformasi sistem kesehatan yang sudah tadi disampaikan dulu nih. Ada 6 transformasi, yaitu transformasi layanan primer yang pertama, kemudian ada transformasi layanan rujukan, kemudian ada transformasi sistem kesehatan, kemudian ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan, kemudian transformasi di SDM kesehatan, kemudian yang keenam teknologi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini fokusnya di transformasi layanan primer yang membawahi di mana ada edukasi pada masyarakat kepada penduduk, kemudian ada pencegahan, kemudian ada pencegahan primer, sekunder, kemudian dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian di sini telah Kementerian Kesehatan telah menetapkan 3 fokus untuk integrasi layanan primer. Yang pertama, satu siklus hidup, siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai fokus penguatan promosi ataupun pencegahan. Begitu. Kemudian yang kedua, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi. Kemudian yang ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa serta kunjungan keluarga. Jadi nanti integrasi layanan primer tidak hanya pelaksanaan posyandu saja, tetapi ada kunjungan keluarga, yaitu kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader. Kemudian arah kebijakan dan strategi transformasi layanan primer dalam penguatan bidang kesehatan di posyandu penting dilakukan. Yang pertama karena dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer, yaitu tentang SDM-nya. Kalau untuk kadernya tersendiri, nanti insya Allah akan kami bertahap lakukan pelatihan keterampilan dasar, yaitu 25 keterampilan dasar untuk kader posyandu. Karena tadi sudah disinggung Bapak Kapus, Bu Didi, bahwa posyandu yang sekarang adalah integrasi layanan primer sudah tidak terkotak-kotak oleh program yang awalnya terkotak oleh program balita, lansia, usia produktif, remaja, sekarang menjadi integrasi satu siklus kehidupan. Kemudian yang kedua, penguatan pencegahan sekunder dan tata laksana, di mana ada penguatan screening dan tata laksana, kemudian penurunan posting dan stunting, serta penurunan beban penyakit lainnya. Nah ini tadi nyambung semua yang sudah disampaikan Pak Camat juga terkait dengan stunting di posyandu itu sangat penting. Makanya kami sangat menghimbau Bu Kader, ayo digerakkan ibu balitanya untuk mengantar balitanya untuk datang ke posyandu seperti itu. Karena itu tadi sudah banyak sekali kita lakukan, ternyata bukan menurun tapi meningkat. Bisa jadi tambahan stunting itu atau stunting itu dari yang tidak pernah datang kemudian tiba-tiba datang dengan kondisi yang sudah stunting seperti itu. Kemudian penguatan promosi kesehatan, yaitu penguatan bidang kesehatan di
posyandu. Ini yang akan kita bahas di sini. Kemudian pemetaan masalah kesehatan per siklus hidup. Nah, kalau dulu jadi ada ketimpangan siklus yang memang tidak tergarap oleh kita semua, di mana nanti ketika balita sudah selesai 5 tahun, stop, sudah tidak ada pemantauan. Nah, di integrasi layanan primer ini harapannya sudah tidak ada kata lagi, oh anaknya sudah lulus, tidak, tetapi lanjut. Nanti di usia anak sekolah, remaja, kemudian lanjut usia dewasa, kemudian lansia. Jadi ini nanti tidak hanya mulai dari bayi balita, tetapi dimulai dari ibu hamil. Ibu hamil, ibu menyusui, kemudian ibu nifas dipantau di posyandu, walaupun memang mereka sudah kontrol rutin, ya, tetapi di posyandu juga ikut dipantau sehingga pencegahan lebih dini bisa dilakukan. Kemudian di usia bayi balita tadi fokusnya untuk pencegahan stunting, kemudian untuk anak-anak, ya, karena anak-anak juga ternyata banyak sekali permasalahan yang sudah survei, ya, disurvei oleh Kementerian Kesehatan ini terkait infeksi, kemudian penyakit kulit, kemudian cedera, kemudian ada neoplasma, salah berarti, kemudian ada kelainan mental. Nah, ini yang belum kegarap dengan dunia digital, gadget. Banyak sekali anak-anak yang mulai ada gangguan ke arah gangguan mental. Kemudian di usia remaja, begitu pula untuk remaja putri, terkaitnya dengan stunting, ini pencegahannya ke arah anemi. Jadi remaja putri ini screening anemi dilakukan di posyandu, kemudian lanjut ke usia dewasa. Usia dewasa ini ternyata penyakit tidak menular, meningkat setiap tahunnya, bukan menurun tapi meningkat dengan gaya hidup dan pola makan yang memang belum sehat, ya. Kemudian lansia juga seperti itu. Jadi harapannya walaupun sudah lansia, mereka tetap bahagia, semangat, yaitu produktif di usia lansia. Kemudian ini untuk pengelolaan posyandu. Nah, ini yang awalnya terkotak-kotak oleh program, ya. Tadinya posyandu balita berdiri sendiri, usia produktif, pos minggu berdiri sendiri, pos lansia sendiri, kemudian ada pos remaja juga sendiri. Nah, dengan adanya transformasi layanan primer ini, posyandu yang sekarang menjadi LKD itu melayani satu siklus kehidupan. Jadi siapapun yang datang akan dilayani sesuai dengan usianya, seperti itu, sehingga memang ada tuntutan kader bisa menguasai 25 keterampilan dasar yang mulai dari ibu hamil hingga lansia. Untuk itu pembekalan akan kami mulai bertahap karena mengingat anggaran yang ada. Jadi insya Allah kita mulai hari Jumat kita akan melatih masing-masing posyandu satu perwakilan, nanti bertahap nih, setiap bulannya kita lakukan pelatihan biar menguasai 25 keterampilan dasar untuk melayani pelayanan kesehatan satu siklus kehidupan. Ya, kemudian di sini pelayanan posyandu terintegrasi untuk mendukung transformasi pelayanan primer. Itu tadi, ya, yang tadinya terkotak-kotak menjadi satu. Jadi PR kita semua untuk pemerintah desa, mohon dukungannya, mungkin nanti mulai merger yang tadinya SK-nya berdiri sendiri, mulai tahun ini merger jadi SK posyandu, LKD posyandu, oke. Kalau Purwosari sudah mulai, Purwosari sudah di grouping, Kutasari sudah, tetapi SK-nya belum ngomong ibu. Untuk pelaksanaannya sudah, yang lainnya tinggal menyusun. Untuk pelaksanaannya sudah kami mulai ajarkan untuk kadernya, mulai melayani semua. Walaupun secara praktek karena memang belum semua menguasai, kadang masih terjadi saya kader lansia, saya hanya mengurusi lansia, saya usia produktif, saya hanya menganggap itu. Tetapi kedepannya harapannya sudah berbaur jadi satu. Jadi kadernya yaitu kader posyandu bidang kesehatan.
Begitu. Kemudian ini di Posyandu di era transformasi layanan primer, di sini pelaksanaannya minimal per pos 5 kader, oke? Lebih boleh, silakan kalau SDM-nya ada. Kemudian didampingi oleh tenaga kesehatan. Jadi kami ikut serta dalam buka layanan Posyandu minimal 2, karena nanti di langkah Posyandu itu, di langkah pelayanannya harus ada yang melakukan tenaga kesehatan, begitu. Jadi dulu namanya meja nih Pak Camat, sekarang namanya langkah. Ya, jadi sekaligus perubahan, dulu namanya meja pelayanan, sekarang langkah pelayanan, langkah 1, 2, 3, walaupun pelayanannya hampir sama, begitu. Untuk hari buka pelayanan seperti halnya yang sudah ini ya. Jadi di kita semuanya 30 Posyandu membuka 1 hari buka pelayanan, ya. Belum bisa membuka 2 hari karena mengingat SDM kami juga belum memadai, sehingga masih membuka 1 hari buka pelayanan. Kemudian ditambah dengan di luar hari buka pelayanan Posyandu, yaitu kunjungan rumah. Dan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan oleh kader, ya, kunjungan rumah untuk meningkatkan capaian dan akses pelayanan. Harapannya setelah dikunjungi masyarakat, setelah dikunjungi bulan berikutnya datang, begitu ya. Tetapi ini belum signifikan. Ketika sudah bulan ini datangi, besok kadang ada yang nggak datang juga Pak Camat. Jadi ada yang malah ini image-nya, nanti kalau nggak datang didatangi oleh kader gitu. Malah harapannya justru kunjungan rumah ini adalah edukasi, memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu, begitu. Tapi ada beberapa yang memang berhasil. Kemarin nggak datang, Riko kali ya, tidak datang, didatengin Bu Kader, bulan berikutnya alhamdulillah ada yang datang. Kemudian ini paket layanan hari buka Posyandu masing-masing 1 siklus, okay? Mulai dari ibu hamil di wilayah Posyandu masing-masing, okay? Ada sama untuk persiapan di langkah pertama untuk pendaftaran, kemudian di langkah kedua itu penimbangan pengukuran, okay? Masing-masing usia ada. Kemudian di langkah ketiga itu ada plotting hasil dari pengukuran, apakah yang diukur itu tadi kalau bayi balita lihat di KMS naik atau tidak. Kemudian kalau usia remaja sampai lansia, apakah berat badan naik atau normal, tinggi, kurus, seperti itu nanti plotting. Dan di langkah ketiga itu dilakukan oleh nakes, ya, nakes dan kader, jadi dampingi. Kemudian di langkah 4 pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan didampingi kader. Kemudian di langkah kelima itu tentang penyuluhan kesehatan, ini bisa dilakukan secara sederhana oleh kader. Oke, jadi secara alur pelayanan Posyandu itu tetap hanya minimal 5 kader. Kemudian didampingi 2 tenaga kesehatan. Nah, ini strategi pelaksanaan hari buka. Kalau yang disodorkan Kementerian Kesehatan bisa dibuka dalam sebulan, 1 pos bisa 3 hari, tergantung jumlah sasaran di per pos masing-masing. Jadi kalau posnya gendut, masyarakatnya banyak, sasarannya bisa dalam 1 bulan bisa membuka 1, 2, 3 hari buka pelayanan. Iya. Tetapi ini belum ini deh, belum kita laksanakan. Yang baru dilaksanakan adalah 1 hari buka. Kemudian ini selanjutnya selain hari buka, di luar hari buka itu kunjungan rumah. Kunjungan rumah yang diharapkan Kementerian Kesehatan itu seluruh kakak di wilayah Posyandu, tidak hanya yang hadir, tetapi mengingat dan menimbang kami mulai baru yang belum mengakses, tapi itu pun belum semua terkunjungi, gitu deh. Iya. Jadi kalau tidak semua kakak, ya Allah, luar biasa Bu Kader ya, sibuknya luar biasa, kayaknya setiap hari kunjungan rumah. Oke. Terus kemudian ini siklus agenda kunjungan rumah deh. Kalau di plotting setiap hari pun kader seperti bekerja menjadi tenaga kesehatan. Oke, ada kunjungan rumah. Kemudian salah satunya adalah nanti setiap minggunya ada pelaporan ke PKD. Kalau kita nggak ada pusko, adanya PKD. Jadi pelaporan
laporan hasil dari pelayanan posyandu di wilayah masing-masing. Ketika ada permasalahan yang muncul, harapannya bisa cepat teratasi, tertangani seperti itu. Kemudian kunjungan rumah ini sudah, ini untuk anggaran dari mulai pusat hingga tingkat desa, insya Allah sudah mulai terkolaborasi dari Kementerian Kesehatan melalui BOK ya, sudah ada, kemudian dari Pemda juga ada. Ini banyak sekali. Puskesmas melalui BOK-nya sudah ada juga. Kemudian kunjungan rumah yang kami berikan, alhamdulillah kader kami berikan memang untuk ini ya, hanya insentif ya. Uang lelah untuk kunjungan rumah kami ada memang. Mungkin dari desa juga ada untuk alokasi insentif. Ya, terima kasih desa yang sudah mengalokasikan insentif untuk kader, ya, kader posyandu untuk besarahannya, monggo sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan aturan yang ada. Karena kami tidak tahu ya, monggo masing-masing. Yang jelas kader kesehatan itu sangat membantu di desa oleh pemerintah desa, Pak Kades ya, dalam bidang kesehatan. Karena ujung tombak semua data ada di kader, begitu. Kemudian potensi pembiayaan insentif kader, nah ini disinggung di sini mumpung ada Pak Imanuddin sebagai pendamping ya. Oke, ini ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Ini tingkat daerah, oke. Kalau di puskesmas tidak ada. Kemudian ada di perhimpunan pajak pastinya ada. Kemudian ada lagi di ini yang tingkat pusat dan daerah. Kalau yang desa itu ini anggaran pendapatan dan belanja daerah ya ada. Terus kemudian di pemerintah daerah ada APBD, keuangan desa, ini ada pengelolaan. Ternyata memang bisa diambilkan, apalagi sekarang posyandu sudah menjadi LKD sehingga operasional bisa tersendiri untuk LKD posyandu seperti itu ya. Kurang lebih nanti kalau keliru bisa diuruskan Pak Iman. Begitu. Ini ada Permendesnya desa nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Salah satunya ya bidang kesehatan ada untuk pemberdayaan seperti itu. Ya, ini sama kasih. Kemudian dukungan dorong mitra pembangunan bagi posyandu. Ini SDM-nya. Oh, ini tingkat ini pusat yang sudah dari luar itu dari USAID di NTT, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, Banten. Mereka sudah dapat bantuan dari luar negeri. Kalau kita memang belum. Lokus nih, mereka adalah lokus. Kemudian untuk alkes, alhamdulillah semua posyandu sudah mendapatkan antropometri kit yang sudah terstandar, dan ada maintenance-nya juga. Kemudian ini ada anggaran dari WHO, UNICEF dan lain sebagainya, tetapi tidak semua daerah mendapatkan. Hanya lokus-lokus tertentu yang memang mendapatkan anggaran dana dari BLU. Kemudian ini sinkronasi agenda pusat sudah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan ILP khususnya di posyandu. Mohon dukungan dari pemerintah desa untuk bisa perbaharuan, yaitu tentang Permendes. Kalau di LKD belum ada posyandu, berarti ada pembaharuan Permendes tentang LKD. Salah satunya adalah posyandu di dalamnya. Kemudian SK posyandu yang tadinya terkotak-kotak menjadi merger jadi satu, menjadi posyandu bidang kesehatan. Demikian yang bisa kami sampaikan, nanti dilanjut bisa diskusi bersama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya diskusi. Barangkali ada masukan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, bisa kami beri kesempatan. Barangkali dari Pak Dan Ramil atau Pak Kapolsek mau memberikan
PKD atau dari mungkin tambahan sedikit ya Bu, ini Bu Darwati mewakili Korwil. Kami itu masih kebingungan terkait usia sekolah ya. Usia sekolah itu masukkan seharusnya memang dipantau ya, gitu. Dipantau, tetapi kan di jam buka pelayanan posnya itu pasti pas jam sekolah gitu kan. Nah ini mungkin yang bisa dilakukan bersama paling di UKS nih Bu. Ya UKS-nya monggo. Kalau ini harapannya sih pemantauan bisa setiap bulan Bu. Apakah bisa dilakukan setiap bulan atau bagaimana monggo? Bu Darwati dari Korwil, oke? Terima kasih, ini mewakili Pak Korwil yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang menghadiri kegiatan PAUD di Kabupaten Banyumas. Nah, terkait dengan usia anak sekolah, ini biasanya untuk anak-anak sekolah yang biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berantem atau mungkin yang lain, kan biasanya ada yang terluka. Nah, ini biasanya kita langsung ke puskesmas. Tapi kendalanya biasanya kalau yang agak rentan ini langsung dari puskesmas, ini langsung aja ke DKP, dirujuk ke DKP, sehingga kita kadang mengalami kendala untuk transfer dan yang lain karena di SD sendiri untuk anggaran kesehatan terutama untuk hal-hal seperti itu tidak teranggarkan. Kemudian untuk kunjungan yang seperti tadi disampaikan, kalau bisa ini tidak hanya sasarannya ke anak, kalau bisa ini kantin sekolah, karena sekarang marak sekali jajanan-jajanan yang menarik, anak-anak suka, tapi belum terjamin kesehatannya, seperti mungkin menggunakan zat pewarna atau iya pedas yang luar biasa, level sampai dari level 5 sampai level 10 ya, itu kita tidak bisa mengontrol karena keterbatasan dengan tenaga medis. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, mobilitas transportasi untuk rujukan ketika kejadian yang di luar gawat darurat. Kemudian yang kedua tentang kantin sekolah untuk inspeksi barangkali. Iya, monggo Bapak Kapus barangkali atau ditanggapi dulu. Terima kasih. Kalau ada murid yang mungkin kejadian yang tidak diinginkan, anak itu mungkin butuh segera bantuan pertolongan. Sifatnya kalau gawat daruratan yang kami siap memberikan, asal ada informasi dari sekolah itu ke puskesmas. Kadang begini, kadang kami kalau tidak dapat informasinya yang mungkin tidak tahu kan gitu. Walaupun kami sudah melaksanakan ke sekolah-sekolah itu kan rutin untuk pemeriksaan periksa ininya usia anak pendidikan dasar. Tapi kan ini sewaktu-waktu terjadi begitu itu. Nah nanti kalau misalnya ada bisa kami dilaporkan atau dipanggil, di calling, ditelepon ya, mungkin nanti ada petugas yang ke tempat lokasinya. Dan kalau kemudian untuk butuh pertolongan segera untuk dirujuk ya, kan kesananya pakai ambulan. Karena kami sudah juga membuat SOP ambulan untuk kegiatan daruratan itu kami dahulukan ya, untuk karena sifatnya darurat apalagi berhubungan dengan nyawa manusia gitu. Kalau memang harus segera dirujuk kami rujuk. Jadi kami ya sepanjang ada laporan kami siap untuk membantu untuk memberikan pertolongan ya, segera
kejadian begitu. Dari puskesmas rujukan dok tapi tidak diantar ya. Rujuk ke puskesmas ke rumah sakit. Oh. Hanya rujukan dok tapi tidak diantar ke rumah sakit. Tapi dari puskesmas anunya rekomendasi dari dokter suruh dirujuk atau enggak? Iya, dirujuk UGD gitu. langsung ke UGD. UGD sini apa rumah sakit? Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Apa sering gitu? Nah, Iya. Pernah kejadian. dulu ya. Pernah kejadian. Jadi pernah saya nemuin. Jadi kalau apa ya, kalau dengan pihak puskesmas harus distabilisasi itu. Jadi waktu itu pernah saya nemuin sih, ya Pak. Iya. Jadi langsung dibawa ke IGD saja. Oh gini ya, memang kalau rujukan ke rumah sakit ini kan kalau yang merujuk puskesmas itu memang prosedurnya panjang ya. Alurnya Pak. Alurnya ya. Beda kalau kemudian masyarakat langsung membawa ke IGD rumah sakit, itu beda. Karena yang kalau membawa rumah sakit, kalau yang membawa ambulan itu harus stabilisasi namanya. Ya ada penanganan di sini kegawat darurat dulu di puskesmas ya. Karena nanti kalau udah bisa nanti rumah sakit puskesmas sih bisa ini kok udah dia papain dulu gitu biasanya. Itu prosedurnya ada memang SOP untuk rujukan yang dalam kalau puskesmas yang mengantar ke sana. Nanti ya kondisional ya, nanti misalnya sifatnya kedaruratan kan versi puskesmas mungkin dengan versi masyarakat juga kadang beda. Kalau misalnya cuma tidak begitu, ini kan nanti dokter yang akan menentukan layak misalnya apa itu darurat atau tidak. Nanti kalau daruratan memang ambulan bisa mengantar ke sana. Tapi kalau sifatnya darurat, nah ini kan, tapi masalah itu kan darurat, nah tapi kan dokter misalnya enggak, nah itu kan gitu. Karena kalau dari sifat darurat kan malah lebih mudah membawa ke rumah sakit bawa sendiri. Kalau ke rumah sakit yang ambulan yang bawa itu berarti sifatnya darurat gitu. Karena rumah sakit akan memproses ditanya tugas yang nganter. Udah kayak misalnya kebutuhan infus, misalnya begitu. Kemudian kalau kecelakaan ya berarti tolongan kecelakaannya belum prosesnya begitu kalau rujukan. Mungkin nanti kondisional karena rumah sakit kan juga kalau menerima rujukan dari puskesmas itu tidak kemudian langsung seperti masyarakat umum biasa. Seperti kamu COVID juga dulu kan begitu. Kalau COVID puskesmas yang nganter sana kadang ditolak, ini sudah penuh. Tapi kalau masyarakat langsung datang sana langsung masuk BD. Saya pernah ngalamin di nganter-nganter kayak gitu di terlantar di yang misalnya tidak usah saya bukan rumah sakitnya yang dekat dengan Banyumas dulu aja di Banyumas sampai apa di media pun tidak itu tapi sempat dimarahin oleh Pak Kapolseknya itu apa direktur rumah sakit mungkin itu terus yang satunya Inspeksi. oh yang inspeksi kantin ya. Nah ini nanti dulu sudah juga ada usulan ya dari SD mana? Iya, sampel dulu makan-makannya sampel ya. Memang kalau sekarang program dari dinas kesehatan atau dari kesehatan untuk pengambilan sampel makanan untuk kantin sekarang anggarannya tidak ada itu. Paling teman apa memantau monitoring edukasi ke kantin-kantin. Memang ini nanti bagian keseling ya yang akan memantau inspeksi ke sekolah-sekolah terutama kantin. Tidaknya kadang yang menjadikan inspeksi itu apakah kantinnya kantin sehat atau dari bahan apa dari yang dijualnya bahan makanan atau makanan yang dijual itu
mungkin dulu pernah usulan dari istimewa itu dengan lintas ya, dulu kan pas UKS ya, UKS pas mendahului UKS tim UKS ya, UKS kecamatan. Nanti mungkin suatu waktu juga dengan Pak Camat bisa untuk ke SDJ untuk kantin ya, mungkin begitu. Jadi ada untuk supaya anak didik itu juga tidak mengkonsumsi makanan sembarangan. Mungkin yang susah kan bukan kantin-kantin di sekolahnya, tapi kan penjualnya di luar. Penjual yang singgah pakai motor, itu yang masih menjadi permasalahan. Kalau sekolahnya ditutup, nantinya kadang anak biasanya naik anaknya naik pakul. Dan yang jajanan-jajanan yang dari mereka itu penjajan Lebih yang menarik. Ya itu yang ada warna pengawet yang kadang tidak terpantau ya. Kalau yang diganti kan karena kan pas waktu sana kan penjual itu pas sudah itu yang tapi yang digemari dan dibeli oleh anak. yang singgahan itu. Kalau kantin tidak begitu ya. Nah apalagi kalau dulu program kalau KS kantin sehat adalah yang menjual itu adalah orang tua muridnya itu yang sudah mungkin dari puskesmas juga kami sudah mengirim untuk peningkatan ya pengetahuan atau tentang penjelasan tentang penjamah yang sudah kan kami terus yang Purwosari karena Purwosari di sana SD Purwosari kan sudah ada kantin. Mungkin atas itu dari saya mungkin kalau yang dari atas Pak Camat belum nambah berapa dari saya dan kemudian soal aturan itu agak lambat. Ini juga akan menjadi satu pembicaraan yang berasa prosesnya lama. Itu padahal tadi disampaikan Pak Koco, ini adalah hal yang urgen tentang kesehatan harus segera disikapi. Ketika sudah mendapat rujukan berarti sudah satset bahasanya itu sudah ada proses lama. Karena masyarakat itu beragam, pendapatnya beda-beda, nanti akan menimbulkan animo masyarakat yang tidak baik. Itu satu terkait institusi. Kemudian yang kedua, ketika orang yang dirujuk dari rumah sakit dari puskesmas ke rumah sakit tapi pelayanannya itu tidak kurang diperhatikan seperti tadi disampaikan, maka karena ini bagian daripada pembicaraan ya, artinya nanti pimpinan puskesmas itu tembusan atau menanyakan atau menyampaikan kepada kepala dinas untuk disebarluaskan kepada setiap rumah sakit di Banyumas agar pelayanan soal ini harus benar-benar disamaratakan, tidak ada diskriminasi. Itu satu. Bisa jadi langsung dari Pak Camat untuk ini yang lebih tinggi lagi bahasanya, tidak melalui dinas kesehatan, tapi Pak Camat otomatis di atasnya, agar ini pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan hal ini kok ada diberitakan, termasuk isu BPJS yang selama ini mudah-mudahan sudah mulai baik setelah banyak hal yang terjadi di rumah sakit. Barangkali itu, jadi karena ini kedinasan, nama baik kedinasan, ketika rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, tapi disikapinya pelayanannya agak di-carry atau di marginal, dipinggirkan gitu. Jadi ini mohon untuk disikapi segera Pak, biar bagus
terkait dengan pelayanan warga itu yang utama, meskipun sikapnya beda-beda, tapi segera untuk disikapi kami selaku kepala desa otomatis baik itu Ketenar, baik itu Karangtengah, Purwosari itu tentunya akan merasakan tadi hasil usulan-usulan itu berarti ia terjadi ketika layanan ambulan itu prosesnya agak lama, berarti memang ia terjadi. Barangkali itu Pak, menurut mau ditanggapi langsung mohon Pak Camat dan Pak Kapus terlebih dahulu, silakan. Terima kasih Pak Adir masukannya untuk pelayanan ambulan rujukan. Memang kalau kami mau merujuk ke rumah sakit itu kami kan menghubungi rumah sakit dulu ya. Rumah sakit dulu siap dan menerima ya pasien yang akan kami rujuk. Karena kalau kami rujuk atau sudah menghubungi dulu, kami juga oleh rumah sakit dimarahi. Kami beberapa kali setelah rujuk harus menghubungi rumah sakit yang mau cepat rujukannya. Kadang rumah sakit kami tim pun belum siap. Kadang di ruangannya penuh. Kadang nanti ya mobil lagi ya bel tidak diangkat-angkat. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit yang satunya penuh juga. Kadang begitu proses untuk merujuk itu tidak langsung kita langsung berangkat rujuk, tapi kita harus menghubungi rumah sakit yang mau kita dapat rujukannya. Siap tidak untuk dirujuki kan? Nah ini beda kalau kemudian yang umum yang berangkat sendiri ke rumah sakit, tidak perlu nanya ini siapa. Ini prosedurnya pertama juga kami kadang rumah sakit begitu. Yang rumah sakit yang dekat dulu saya kan misalnya DKT yang dekat, DKT lama ada diangkat-angkat atau kemudian ada WA ya nanti ngebel lagi. Nah kami kan langsung pindah rumah sakit. Jadi proses untuk merujuknya. Nah untuk misalnya nanti kami ada masyarakat yang perlu minta rujukan, nanti harus ada dokter ini perlu dirujuk atau tidak, sifatnya itu gawat darurat atau enggak ya. Karena ambulan adalah untuk merujuk yang sifatnya kegawat daruratan dulu. Kalau memungkinkan kalau ada yang mungkin nanti sifatnya perlu rujukan, jadi memang ya SOP saya kan sudah saya buat bahwa memang ambulan terutama adalah untuk rujukan yang gawat darurat. Ada 2 bulan untuk operasional puskesmas selain pusling dan juga desa dan swab pelaku juga untuk. Nah sifatnya kalau kami ada ambulan standby di puskesmas dan siap ada masyarakat yang membutuhkan, maka kami akan ke lokasi tempat pasien dulu yang bersangkutan ya, apakah memang betul-betul membutuhkan pertolongan. Karena dulu pernah ada pasien, mungkin sudah cerita sama Pak Camat juga, ada pasien yang minta dirujuk atau diantar ke dengan ambulan ya. Itu serta seluruh keluarganya minta diantar. Ini yang mau dirujuk di mana orangnya ya? Oh di rumah ya. Terus saya petugas ada yang mau ke rumah, tapi kemudian sama keluarganya tidak boleh ya. Setelah dicek ternyata orangnya itu tidak dalam keadaan gawat darurat, sehat, masih bisa jalan, masih bisa ini gitu. Nah itu kan perlu kami cek juga. Jadi kemudian diedukasi. Jadi kadang masyarakat ada yang minta dilayani secara berlebihan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Ada yang masyarakat yang pernah terjadi ya, mungkin ini juga
sudah menjadi bahan evaluasi buat kami tentang pemanfaatan ambulan terutama untuk sedang. Yang kedua, kedepannya juga kami mengharapkan juga bahwa pelayanan rujukan di puskesmas itu tidak mengalami hambatan ataupun kemudian setidaknya tidak menyulitkan ya. Mungkin itu dari saya dulu. Monggo Pak. Ya, kalau ini yang pertama tadi karena kampus minta pendapat saya terkait PMT ya, PMT bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah, BOK ya, BOK ya, dua-duanya ada dua. Jadi Pak Kapus juga mungkin pirsa lah dilapori oleh ahli gizi. Ini sekalian laporan ke dinas kesehatan kabupaten. Ini kita sudah melakukan ini sebenarnya. Cuman kemarin ini memang untuk intervensi ini ada 16 anak yang sangat pendek. Ini di kecamatan Baturan. Kita intervensi dengan anggaran satu anaknya itu sekali pop 10.000. Nah itu selama 90 hari dengan total anggaran sekitar 15 juta kurang. Nah itu saya harapkan nanti di dalam pemberian pop itu juga ada yang maksudnya dalam arti kriteria. Kalau kemarin kan kami kan karena anggarannya sedikit, akhirnya kita ambil yang sangat pendek. Harapannya ya itu kan stunting. Harapannya sembuh, padahal kita 90 hari. Dan untuk ahli gizi semuanya kami libatkan dari puskesmas 1 dan puskesmas 2. Karena sasarannya 12 desa. Walaupun mungkin di puskesmas 1 mungkin wilpernya mungkin tidak terlalu banyak, yang paling banyak yang di puskesmas 2 sana. Nah, kemarin itu untuk evaluasi apa gitu, yang kira-kira bisa ya sebagai contoh aja karena kami sudah melakukan itu. Nah, mungkin kalau di sini 80 kalau nggak tahu tadi 80-an apa ya? Ya 80-an itu kan lumayan banyak itu di wilayah 1. Nah, kami kemarin 16 anak di 12 desa. Nah itu mudah-mudahan bagus itu. Nah harapan saya kalau memang di situ nanti, tapi tidak hanya untuk anak kalau bisa, kalau memang spek-speknya kalau untuk anak ya saya tidak bisa apa-apa. Ya untuk penjagaan juga untuk ibu. Terus selanjutnya saya harapkan juga nanti ada koordinasi dengan desa. Ya, karena desa juga punya anggaran untuk itu, PMT juga punya. Jangan sampai nanti double-double usaha sisi duwai susu kan desa, terus duwai susu mani. Nah, ini kalau ini semuanya box ya, semuanya box. Dari box sama enggak, iya. Iya, semua box. Oh, kalau box aman berarti kan makanan berarti ya. Makanannya sekali dimakan ya. Iya. Sudah disusun dari dinas. Ini menunya ya. Kami masak. Ya. Ya sama kemarin disusun oleh ahli gizi di sini. Terus kita ambil rekanan, ada rekanan nih Bu, dipanggil langsung oleh ahli gizi kemarin. Berarti sama lah, ini sama. Untuk yang bukan PMT ada nggak? Nggak ada, itu untuk itu. Ya intinya kemarin kami sudah melakukan itu. Terus selanjutnya ini saya harapkan ini. Jadi karena untuk stunting, akti, AKB ini kan program dari Kabupaten Sultan luar biasa. Ini saya sedih juga ini. Kita tumbang, ya Pak ya. Kita tumbang kemarin yang kita sudah mendapatkan penghargaan 0% ya Pak ya, kematian ibu dan anak sekian tahun kita tumbang. Ada kematian, yaudah ya gimana lagi? Apa pas sama tepak narong kapuse jenengan orang ngerti lah ya ngomongnya orang ya apa karena kan
mati hidup kan urusan Allah ya. Tapi lah kayak gue orang kerja lah. Nah, kita evaluasi bersama. Karena kalau terkait di samping kader, kalau kader kan di situ ujung tombak yang paling tombak sih bayarannya berlangka. Ya. Nah, tapi di sini ada orang-orang kita. Ya, ada orang-orang, salah satunya ini para ibu-ibu yang cantik bidan. Saya pengen Bu, dari awal kemarin saya ngomong, coba kumpulkan bidan semuanya yang pengen ketemu. Ya, aku udah ngomong lama tapi ternyata belum pernah. Pas ada kumpulan ternyata tidak bisa semuanya. Nah, saya udah ngomong sebelum pemilu Pak. Mungkin pikirannya kampusnya dia Pak sama kayaknya ngomong tentang pemilu. Padahal saya enggak seperti itu. Jadi saya harapkan nanti puskesmas 1, puskesmas 2 agendakan. Kalau bisa para bidan-bidan ini ya apalah, atau mungkin bidan di Kecamatan Baturanting punya kegiatan arisan tiap bulan mungkin ngenyong tekak gitu kan. Nah ini saya mau titik ini masalahnya. Walaupun saya berani yakin dengan para bidan orang perlu diuyahin isi pintar seperti apa. Tapi kalau kemarin saya evaluasi, saya bisa evaluasi. Walaupun saya bukan di kesehatan. Ada beberapa yang saya evaluasi. Nah itu jadi saya harapkan jangan sampai nanti program dari, makanya kemarin saya agak sedih juga ini ada bidan sampai saya nggak bisa tidur ini menunggu telepon dari bidan. Saya tunggu. Karena itu menyangkut dengan anak, ya. Nah, perlu saya sampaikan, desa juga menganggarkan. Kemarin kenapa saya pengen ditelepon? Karena saya tanda tangan 2 juta saya untuk anak itu, Pak. Untuk Pak. Nah, artinya di situ kan saya punya kepentingan juga. Begitu Pak, ini belum diparaf ini, ya dari desa tersebut ya, desa dengan yang binanya. Tapi karena untuk anak, untuk usnya tanda tangan ini. Karena itu saya nggak penting dan saya kepengen tahu perkembangannya itu kok. Kasih tahu ya sekarang. Saya awalnya sudah saya nggak tahu Pak. Dan nggak apa-apa ini aja. Apa namanya? Saya harapkan untuk bidan, ya untuk AKB tolong benar-benar dipantau perkembangannya. Kalau soal di lapangan ternyata banyak hal-hal yang tidak pas ini dan itu, mandang menyinggung apa ya itu salah satu resiko kerjanya seperti itu, nggak usah jadi beban gitu ya. Nah, selanjutnya tentang BPJS ini saya pengen tahu nih dari Dinas Kesehatan, dari Pak Kapus juga sudah merasakan ini. Ketua DPRD ini ngobrol dengan saya dan waktu itu juga ada reses di Kecamatan Baturanting. Jadi kalau hubungannya dengan kalau orang yang tidak mampu terus tidak punya BPJS ini akan minta rekomendasi dari Ketua DPRD dengan harapan digratiskan oleh rumah sakit atau mungkin ada keringanan biaya. Saya waktu itu di Satwa juga nggak begini. Nah kemarin regulasi itu udah benar sampai apa belum? Jadi kalau sekarang nggak perlu ada rekomendasi yang nanti ada surat keterangan tidak mampu, ya apa benar apa enggak? Maksudnya kemarin sudah diinformasikan. Nah kalau benar ya berarti kan saya kalau ngomong dengan perangkat kemarin 2 keterangan tidak mampu kan berbayar. Ya, tapi karena saya juga belum yakin ya sehingga nggak tanda tangan. Jadi gimana Mbak itu orang anaknya sudah sehat? Ya sekarang sih masih di ICU. Kemarin kan mau dimasukkan ke ICU tapi karena awalnya masih umum, jadi harus dipikirkan UKG. Karena kemarin UKG-nya aktifnya sore, jadi sore baru masuk ke ICU. Ya, tapi perkembangannya gimana? Kalau kemarin sih sebenarnya itu kan orang tuanya kan ODGJ. Suami istri. Suami dia mandel.
Tapi nggak temukan. Biar dengar semuanya ya, nggak apa-apa. Jadi jangan nggak usah terungkap siapa. Ya. Jadi itu hubungannya dengan BPJS. Terus terkait ambulan, ini karena saya terima kasih Pak Kapus. Karena bagaimanapun juga saya tahu permasalahan secara emosional. Kalau hubungannya dengan sakit keluarga, saya tahu persis. Ya, kemarin saya sampai emosi di rumah sakit swasta. Jadi di desa saya sana, termasuk RT orang tua saya di situ pernah DB Pak. Pernah DB. Ya, Bu Catur sekretaris dinas sahabat saya itu dekat bareng dengan saya. Saya telepon, padahal udah 10 lebih itu. Dan yang termasuk yang orang tua saya, terus ponakan rumah sakit isinya gue mau ngenyok kabeh, nyong itu putar. Dan telepon Bu Catur ini sampai data saya sampaikan, tapi ternyata daftar antriannya luar biasa. Nah, Bu Catur itu sahabat saya hubungannya komunikasi, tapi beliau juga profesional, sesuai dengan apa Pak? Antrian. Benar sesuai antrian. Itu korbannya pasti gerimbang orang karuan. Dan hampir rumah sakit itu banyaknya dari desa keramat itu. Jadi ini udahlah. Akhirnya ya lumayan banyak. Pelayanannya juga ya kalau orang yang tidak ada hubungan emosional mungkin ya wajar. Tapi kalau yang ada hubungan emosional itu akan merasakan sekali. BPJS kelas 3 Pak. Begitu saya udah umum saja. Wih, luar biasa pelayanannya. Karena saya ada hubungan emosional. Kalau saya kelas 2 udah saya yang fit saja. Karena kemarin saya di sana. Ya beda pelayan. Tapi kalau seumpama yang tidak punya hubungan emosional mungkin akan dianggap sama. Nah, artinya terkait kembali lagi dengan ambulan ini saya harapkan tidak hanya di Puskesmas 1, Puskesmas 2 pun ada SOP-nya. Saya berani yakin dari dulu SOP ambulan ada, tapi karena masyarakat tidak tahu, apalagi sekarang kan masyarakat di situ tahunya dari image masyarakat bahwa kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat dibayar oleh mereka dan harus manut pada mereka. Tapi kalau sudah ada aturannya, ada SOP, monggo dibaca. Ini yang mulai dari pemerintah. Harus ngomong apa? Makanya tidak hanya Puskesmas 1 dan 2. Jadi ya tidak hanya 1 aja, 2 pun harus ada. Jadi kita kadang-kadang nih, saya sebagai orang tua kadang-kadang dikeluh kesah ini dan itu. Ya kadang-kadang saya harus duanya harus saya serap. Informasi harus saya tidak hanya 1, 2-duanya harus saya dengarkan. Terus mungkin yang Pak Kades hubungan mungkin pemikirannya gini Pak Kades. Ya kan menyebutkan tentang administrasi. Anggaris darurat ini dan itu administrasi dikesampingkan. Pokoknya digawa rumah sakit. Administrasinya dikesampingkan. Karena wis apa namanya kalau kata darurat banget gitu kan. Nah, ya digawa aja kesuwen, administrasi dikeri gitu maksudnya kayak gitu. Ini juga kembali lagi yang korban kan seperti itu tadi. Ya, wis rekomendasikan kalau benar ya, mereka silakan dengan kita berbagi. Kalau saya salah mohon maaf. Wis konek di sana apa nih kan dokter? Rujukan malah kewajaran. Kan bahasanya kan seperti itu. Nah, maksudnya coba nanti dievaluasi Pak. Kalau kampus betul, kalau nggak darurat, ya karena SOP-nya harus darurat. Nah, kalau darurat kok tidak melaksanakan itu salah. Kalau SOP-nya seperti itu, tapi di situ kan ada fleksibelnya. Sekarang kalau sudah dirujuk ke sana, katakanlah tidak begitu darurat, orang mobil, sumpama. Ini semuanya kan namanya aturan kita kan karena hidup di masyarakat kan harus fleksibel juga.
tapi kemanusiaan dikedepankan. Mungkin itu nggih sedikit tambahan dari saya, dan nanti mohon nanti Bu siapa yang lain kan? Tidak ada WA bareng. Nah, nanti apa yang tidak lanjut harus dilakukan oleh kita, mohon nanti dibacakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat atau yang belum punya BPJS, bagaimana kalau sewaktu-waktu ya membutuhkan BPJS, sifatnya masyarakat itu tidak mampu ya, padahal belum terdaftar. Ini saya bacakan nih. Pertama yang untuk mengaktifkan dulu ya, ini dari Mbak ini. Yang kadang ada yang sudah aktif tapi kemudian tidak aktif. Tapi nanti yang satunya yang mau mengurus ya. Kalau yang tidak aktif, yang tadinya sudah punya tapi tidak aktif, tahu-tahu kan jarang dicek, tahu-tahu saya kok udah aktif ini ya, kenapa ya? Nah, supaya diaktifkan ini nanti yang berangkat ke dinas sosial membawa berkas surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, dari kecamatan, kemudian surat rujukan atau keterangan rawat inap atau BUKIA bumi kalau bumi mesti surat yang masuk penyakit, fotokopi KTP, fotokopi KK 2 ini untuk yang bumi ya. Yang pengambilan PPI, APBD ya, UHC ya. Ini yang untuk alurnya ya. Karena PPI itu ada yang APBN, APBD. Ini kalau yang APBD begitu, kalau kemudian tidak aktif nanti bisa diaktifkan kembali. Kemudian setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinsos ke dinas kesehatan, baru ke dinas kesehatan. Jadi surat rekomendasi dari Dinsos itu dibawa, kemudian surat keterangan tidak mampu desa kelurahan, deklarasi kecamatan, terus surat rujukan keterangan rawat inap dan buku yang tadi ya seperti. Jadi setelah dari Dinsos baru ke Dinkes. Masih lama ya? Iya. Nah kebetulan kalau yang sekarang Banyumas adalah UHC ya, jadi Universitas Universal Health Care ya, jadi sudah sekitar 80% lebih penduduk Banyumas itu sudah terjamin atau mempunyai jaminan kesehatan, baik itu yang PPI atau non PPI atau yang mandiri. Nah, untuk mengurus ini kalau kemudian sangat membutuhkan itu tidak perlu menunggu lama ya. Jadi nanti BPJS langsung bisa bisa diaktifkan langsung. Itu keuntungan UHC ya. Jadi Banyumas kalau UHC sudah 95. Nah kalau 95 itu kemarin karena ada yang tidak aktif ya, atau yang kemudian yang sudah masuk, kemudian yang mandiri, terutama yang mandiri, kemudian istilahnya sampai tidak iur per bulannya itu sampai tidak terutang juga. Yang aktif sendiri sekitar 8 lahir 88. Tapi kita maksudnya dan yang mandiri itu sedang diusahakan menjadi jaminan ya. Itu yang BPJS. Nah, kalau yang umum nanti asal tidak mampu, kemudian dari kelurahan atau desa itu dimasukkan ke DTKS ya. Itu dulu DTKS, nanti diproses seperti tadi ya, dibawa ke dinas sosial supaya tapi itu prosesnya tidak sebentar, kecuali kalau bumil yang diprioritaskan, bumil ODGJ, terus satunya gizi buruk, penyakit yang hipertensi ya, itu PTM itu bisa langsung nanti diproses ya. Itu kalau bumil yang, makanya pendataan bumil yang belum punya BPJS, bidan desa selalu menanyakan ya. Karena paling lambat 3 bulan sebelum libur selanjutnya itu harus
juga diusulkan. Ya mungkin itu untuk tambahan BPJS. Baik Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, adakah mau tambahan? Saya mau nambah. Boleh, silakan. Terkait BPJS, soalnya saya kebetulan kan di desa ya Pak. Oke Pak Tony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa nenek, saya dari Bidang Desa Kebumen. Kebetulan terkadang saya yang ngurusi BPJS. Kadang kalau misal tidak aktif. Cuma terkadang masyarakat memang kurangnya sosialisasi ya kalau ya Pak. Jadi kalau nggak aktif itu kan langsung mengurus DTKS, Dinsos, Dinkes, proses gitu. Akan tetapi kan tidak langsung aktif. Yang kedua ada verifikasi, ada foto rumah dan nah sekarang kan sudah ngeling ya Pak antara KTP dan semuanya. Dan belum saya izin untuk semua desa, mohon izin sekali kalau sudah masuk DTKS warganya diberitahu juga belum mesti, karena BPJS juga nanti ada kualifikasinya lagi. Jadi kan terkadang itu laris nunggu DTKS itu kok mesti entuk gila enggak itu bolak-balik ke berdesa pengemas Pak. Terus ibu verifikasinya itu jadi pernah ada yang mengaku miskin, ternyata setelah lewat satu tahun alasan BPJS itu tidak terus verifikasi, tidak dapat, terus bolak-balik ke desa bikin surat keterangan miskin terus bolak-balik. Jadi intinya kalau kita dari desa sudah mengusahakan, akan tetapi selalu diwanti-wanti untuk ini kami sudah mengusahakan, bukan terus menjadikan apa ya pasti dapat seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neneng. Jadi memang terkait ini untuk yang sudah masuk DTKS, informasi dari BPJS itu menunggu klik dari Kemensos. Kalau DTKS itu kan tingkatnya nasional ya, berarti seluruh Indonesia. Jadi sudah masuk DTKS berarti memang sabarnya luar biasa karena nunggunya se-Indonesia Raya untuk diklik. Tapi kalau APBD itu APBD yang kabupaten agak lebih cepat. Nah setelah APBD, informasi yang kami terima itu harapannya nanti masuk di APBN. Jadi APBD untuk nalangin, terus kemudian nanti diajukan juga ke APBN. Jadi APBD itu nanti untuk menalangin yang memang tidak mampu, yang urgen-urgen itu. Baik. Dari Pak Imanuddin barangkali nambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Samad, yang saya hormati para Puskesmas dan juga Danarjo dan Polsek dan juga dari Dinas Kesehatan dan seluruh yang ada di sini. Ini memang menarik BPJS ini, karena kami di dalam sebuah pendataan berbasis data mikro itu memang ditanya itu desa itu sebetulnya sudah berapa persen yang terampu oleh jaminan kesehatan nasional. Karena tadi disampaikan oleh beliau Pak Kapus menyatakan sudah 85% ya Pak ya, seluruh Banyumas ya Pak ya, warganya gitu. Nah, tapi faktanya gitu Pak, ini menjadi PR saya juga tantangan ini, karena di desa-desa itu menyatakan kalau ditanya indeks di dalam pertanyaan sebuah indeks desa membangun tentang kondisi ekologi itu menyatakan itu di bawah 40% itu Pak Camat. Nah ini kan menjadi menarik nih, data mana sih yang menjadikan anomali seperti ini? Karena sampai saya kemarin terakhir di Karangtengah, tolonglah yang terampu oleh jaminan kesehatan nasional itu berapa persen? Ini warganya harus didata. Karena apa? Itu tadi yang disebutkan oleh Bu Neneng. Ujuk-ujuk itu mengaku ingin dapatin itu harus urgent. Padahal urgent itu harus dilayani, ketentuannya diantaranya adalah keluar bumil gitu ya, yang isi kurang ya gitu. Nah kalau yang biasa itu kan nggak seperti itu. Makanya kemarin saya himbau kepada kepala desa, setiap kali saya melakukan pendampingan, tolonglah dana desa itu bisa kok untuk mengundang sosialisasi Pak. Misalnya warga desa Kebumen lah gitu, dicatat aja gitu, khususnya warga-warga yang kategori belum memiliki JKN, dikumpulin nanti ngundang dari BPJS, dari Puskesmas, nanti diajarkan bagaimana caranya. Misal gitu, saya punya pendapatan per kapita sekian Pak BPJS, yang cukup untuk menampung JKN satu keluarga itu berapa? Ini kan penting dan itu bisa kegiatan itu menggunakan dana desa dan ini belum tersentuh Pak. Tuh. Yang kedua adalah
kami nyikapi tadi yang kasusnya di tempatnya Bu Rere itu di Pamidian, itu ada sebuah kasus yang saya katakan disabilitas, Pak. Nah, disabilitas ini kami juga dalam pendataan data Mika juga ingin mengetahui, sering sekali pertanyaan seluruh desa, 12 desa ini Pak Camat, itu kalau ditanya akses ke sekolah luar biasa itu pasti larinya ke Cikebrok, Pak. Jaraknya sekitar mungkin 6 kilo lah gitu ya. Nah, padahal kami itu belum tahu gitu sebetulnya data 12 desa yang masuk kategori disabilitas yang harus ke sekolah biasa itu berapa. Padahal dana desa bisa menyentuh ke arah situ, misalnya gitu. Kalau memang angka partisipasinya kategori disabilitas tinggi, maka bisa mungkin gitu dengan anggaran APBD ataupun itu ditempatkan di desa mana. Kalaupun mungkin nanti desa itu mampu gitu ya bisa mengalokasikan untuk sekolah luar biasa di desa itu pakai dana desa, sehingga sampai nanti menyentuh kesehatan yang menjadi haknya kaum disabilitas. Ini saya lihat belum kesentuh ke situ, Pak, dan kami mohon dari Kementerian Desa bisa menggunakan dana desa untuk kasih itu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Brigjen RTG dari Puskesmas Kebayoran 1 menanggapi terkait tadi yang tindak lanjut dari satu yang SOP ambulan di Pak Camat. Setelah akreditasi kan sudah ada SOP ambulan itu, kita memang sudah revisi. Memang rencananya mau kita tempel di depan itu Pak, supaya bisa diakses oleh siapa saja. Cuma revisi itu mungkin masih belum lengkap, masih direvisi SOP ambulan yang terbaru. Karena kita kebetulan ambulannya 2, satu merah dan satu hijau. Dalam ininya kan pemakaiannya itu berbeda ininya, aturannya. Kemudian untuk yang angka kematian ibu, saya selaku penanggung jawab ibu, mohon maaf ini Pak Camat, kita punya aki 1 Mbak, jadi 3 tahun terakhir kemarin sudah 2 piagam zero aki. Dengan Pak Camat, Pak Nanon ada aki 1, kita juga menyayangkan sekali dan sudah ditindaklanjuti Pak, kemarin diwakili Mbak kita pembinaan dukun bayi Bapak Ibu Nun Sewu, kami mengundang dukun bayi sewilayah Baturading 1 karena memang masih ada sekitar 9 yang masih aktif dan semua disayangkan tidak berijazah dan hanya faktor keturunan dukun bayi, ada yang sampai keturunan ke-5. Ini siapa? Saya perlu tanggapi kayak kayaknya kayak Pak Iman ini kan nulis sebenarnya kalau ya, ini hubungannya dengan penyuluhan atau apa yang diinginkan masyarakat sebenarnya kan desa sudah tahu, cuma gelem laporan. Nah itu terkait dengan BPJS, kan ada 2 kan anggaran dari Pemda dan pusat. Ini sebenarnya kalau kepala desa, RTR ya harus ngerti, si orang ngerti masyarakat, artinya kan orang-orang belum ngisor. Ya kalau yang BPJS kenapa saya udah daftar, udah masuk, kenapa nggak keluar gitu kan. Yang jadi tadi saya cerita tentang BPJS sebenarnya gini, anggaran dari Pemda ini tadi aku sudah menyampaikan dan mencukupi, ya semuanya bisa di cover seumpama gitu ya. Nah ini kalau yang golkar tidak mungkin semuanya sakit, semuanya kan tidak mungkin. Makanya kemarin Pak Ketua itu menyampaikan apakah udah ada regulasinya atau belum. Yang artinya yang tidak punya BPJS cukup dengan pengantar dari desa. Yang dari APBD loh. Aku orang mikirnya kan pusat kan permainannya udah syarat dan ketentuannya kan udah berbeda dengan APBD. Nah, saya kira sudah ada regulasinya, tapi ternyata belum. Terus semuanya dengan anak disabilitas. Ya ini juga kayak dulu kan sebenarnya saya pernah dinas pendidikan, aturannya masih ada nggak Mbak? Sekolah tidak boleh menolak, ya, masih ada nggak itu? Nah itu repot banget Mas. Bikin sekolah kayak gini, Pemda sendiri nggak bisa bikin kok. Ada kan di provinsi, apalagi kalau Baturan didaerahkan dengan desa itu orang mungkin Mas.
Artinya di situ mungkin dengan membuat sekolahan, ada sekolah swasta namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada di SKB, di sini pun ada. Nah, sebenarnya itu bisa, cuman pertanyaan saya, orang tuanya percaya nggak? Karena untuk anak disabilitas itu khusus, Mas, tidak bisa sembarang orang ngajar, ya Bu ya. Itu ada ijazahnya khusus dan itu bukan sembarang orang bisa. Kesabarannya luar biasa. Jadi kalau semua dibantu aja dengan anggaran ini kayaknya memang berat. Tapi terima kasih pemikiran itu. Saya ingin mengapresiasi mewakili dinas ini kepada Pak Camat dan jajarannya terkait dengan anggaran. Saya sangat aktif tadi Pak Camat dan juga semuanya di Batu Raden itu sudah desa-desa sudah semuanya menganggarkan untuk kesehatan itu, terima kasih sekali, dan itu memang dukungan dari pemangku wilayah itu memang sangat penting. Jadi kita sebagai puskesmas atau layanan masyarakat di sini mau bantuan dengan salah satunya seperti ini ada advokasinya itu, terima kasih, karena tanpa bantuan dari Pak Camat dan jajarannya, kemudian lintas sektor, kemudian desa itu pelayanan kepada masyarakat juga tidak bisa berjalan karena kita tidak bisa sendiri dan anggaran kami juga mungkin sangat-sangat terbatas nih Pak. Nah, kemudian tadi saya melihat paparannya dari Pak Kapus itu untuk stunting itu memang masih banyak nih, dan yang perlu diwaspadai lagi adalah ketika anak-anak itu stunting itu kesehatannya perlu lebih ditingkatkan lagi, dan salah satunya adalah pencegahan dengan, mohon maaf kami dari bagian pencegahan nih, jadi menyelipkan pesan ngomong di sini maaf banyak sekali dari program dari kepala desa dari mungkin bidik juga. Nah, itu terkait dengan imunisasi Bapak Ibu. Nah, perlu kami sampaikan saat ini dengan adanya pandemi kemarin itu ternyata banyak anak-anak kita yang status imunisasinya itu tidak lengkap, ya Bapak Ibu, tidak lengkap karena memang pada saat terjadi pandemi itu anggaran terfokus untuk pandemi untuk COVID ya, kemudian jadi vaksin untuk penyediaan untuk bayi kita itu agak terhambat, kosong kita, sehingga banyak anak-anak yang tidak lengkap karena saat itu terjadi kekosongan logistik terutama vaksinnya nih. Nah, akibatnya adalah saat ini mulai timbul di beberapa wilayah laporan terkait penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Contohnya itu pertusis yang kita itu sekarang sudah tidak ada loh, karena sudah lama sekali sudah tereliminasi dengan adanya vaksinasi atau imunisasi yang begitu besar. Memang sangat efektif sekali untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau biasa kita kenal itu PD3I. Nah, kemarin laporan dari Wangun itu ada satu kasus positif, kemudian ada lagi susulan diperiksa positif Pak, gitu Pak. Jadi itu pertusis itu batu kerja di Bapak Ibu, batu salah satu dari yang zaman dulu itu banyak. Sekarang kan sudah tidak ada lagi yang batu sampai matanya merah kemudian diakhiri dengan muntah. Dan itu kalau sampai kan itu terkait dengan paru-paru ya. Jadi kalau sudah sampai penyakit sudah lebih parah lagi itu bisa mengakibatkan luka yang lebih fatal. Nah, imunisasi itu salah satu cara untuk mencegah. Kemudian ini mohon bantuan Bapak Ibu mungkin yang tetangganya atau siapapun yang kadang ada yang mensewo misalnya sekali imunis 1-2 yang masih meragukan ya imunisasi, mohon diedukasi atau diberitahu bahwa imunisasi itu sangat penting daripada obat itu lebih mahal. Sedangkan imunisasi itu subsidi pemerintahnya, jadi vaksinnya walaupun harganya mahal tetapi itu tidak bayar. Jadi masyarakat hanya yang penting bersedia putra-putrinya diimunisasi secara lengkap, itu akan mengurangi beban pemerintah juga beban keluarga, karena kalau sembuh tidak masalah gitu. Tapi kalau kemudian menimbulkan kesehatan pembatasan kematian itu juga kan merugikan keluarga itu sendiri. Nah, kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk imunisasi karena terkait dengan penyakit tadi. Nah, itu tadi status kasusnya kan agak banyak ya, maksudnya berkaitan. Ini lebih anak-anak yang seperti inilah yang lebih butuh sekali perlindungan dibandingkan dengan anak yang sehat lainnya yang normal. Nah, itu jika imunisasi itu lengkap, kalaupun sakit itu lebih ringan dibandingkan dengan anak-anak yang
tidak mendapat imunisasi karena kasus yang terjadi di Bawang itu memang pertama tidak lengkap, kedua memang belum waktunya, jadi kan memang belum punya perlindungan di seperti itu, dan hasilnya adalah lebih lama sakitnya yang tidak mendapat imunisasi dibandingkan dengan yang sudah mendapat imunisasi walaupun itu belum lengkap. Ya artinya imunisasi itu tetap melindungi penyakit-penyakit itu tadi, karena kita ingat ya waktu kita COVID semua tumbang ya Pak, karena kita belum ada imunisasi, kita belum ada imunitas sama sekali untuk penyakit COVID ini. Tapi coba lihat sekarang ketika imunisasi kita sudah merambah semuanya ya, hampir semuanya mungkin sudah 3 kali bahkan lebih 4 kali ya untuk imunisasi ini. Nah itu walaupun sakit tetapi tidak ada beritanya lagi yang meninggal karena COVID sekarang itu insya Allah tidak ada lagi. Memang ada penyakitnya tetap masih ada ya, tetapi ringan pasti sembuh karena kita sudah ada perlindungan dari vaksinasi. Jadi tujuan vaksinasi adalah menimbulkan kekebalan di dalam tubuh dan itu harus merata semuanya, karena kalau tidak semuanya kena ya nanti salah satu itu tadi jadi sumber penularan. Kalau ada yang berdampak misalnya anak saya tidak bisa tidak apa-apa ya karena tadi sudah ada kekebalan kelompok di lingkungan sekitarnya. Jadi harus berterima kasih kepada orang-orang yang diimunisasi, karena masih ada 1-2 warga yang menolak diimunisasi. Itu tambahan saya. Jadi pertama saya apresiasi sekali mewakili dinas kepada Pak Camat dan jajarannya dan kepala desa di sini karena sudah mendukung program-program kesehatan, terutama dengan mungkin menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kesehatan di wilayah Puskesmas Keberadaan. Kedua itu tadi kritik untuk imunisasi mohon dilengkapi karena syarat untuk mencegah, salah satu pencegahan yang utama itu yang paling murah adalah dengan imunisasi. Mungkin itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kurangnya. Berkaitan dengan posyandu ILP itu kan dari siklus bayi sampai dengan lansia ya Pak, termasuk ada yang remaja, ada yang namanya posyandu remaja. Alhamdulillah kalau di Desa Ketengel itu sudah jalan setiap bulan, dan saya usul kalau yang di Ketengel yang sudah saya jalankan itu saya koordinasi dengan SD Pak, dengan kepala sekolah. Itu kalau bisa yang kelas 6 saat pelaksanaan posyandu remaja hari Sabtu, saya memang ngambilnya Sabtu karena anak sekolah kan liburnya Sabtu. Nah jadi saya koordinasi dengan kepala sekolah supaya yang kelas 6 datang ke posyandu remaja untuk mengikuti posyandu remaja. Ini saya harapannya dari Korwil untuk bisa menghimbau ke kepala sekolah agar bisa anak yang kelas 6 itu datang ke posyandu remaja di desanya masing-masing. Harapannya supaya tidak ada kejadian yang seperti di Desa Karangmengan, karena di dalam posyandu remaja kan banyak penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, ngoten Pak. Begitu, cukup. Terima kasih. Baik, menyambung penyakit menular yang sedang meningkat, mudah-mudahan kita juga tidak, demam berdarah nih Bapak Ibu semuanya kita rutin memantau sebulan sekali memantaunya, tetapi mohon bantuan kerjasamanya menggerakkan masyarakatnya seminggu sekali. Jadi yang melakukan PSN itu yang punya rumah masing-masing, kita memantau memastikan masyarakat sudah melakukan PSN yang efektif di dalam maupun di luar rumah. Terus kemudian ini kemarin ada kejadian fogging mandiri, Bapak Ibu. Mohon perhatian, mohon titip dari pemerintah desa agar bisa mencegah masyarakat melakukan fogging mandiri. Karena fogging itu ada kriterianya, ada SOP-nya. Karena itu kan racun ya Pak. Kalau tidak sesuai SOP, maka bisa menimbulkan resisten pada nyamuk. Ketika ada kejadian luar biasa harus difogging, nyamuknya sudah resisten Pak, kebal, sudah tidak bisa. Dan fogging itu dilakukan 2 kali 2 dosis. Jadi kalau sekali tidak ada kasus kemudian di fogging, kemarin kejadian Pak Camat tiba-tiba Bu Bidan juga tidak tahu sebenarnya di Pamijen itu mandiri di bagian
RT 1, RW 1 itu kami sayangkan. Tidak ada kasus, PSS-nya bagus, kami mantau juga bagus Pak, lingkungannya untuk ABJ-nya di atas 95%, artinya resiko penularan itu rendah. Itu mandiri rumah, mandiri desa. Mandiri RT. Sehingga itu kan sebetulnya gagasan dari rumah RT 1 RW 1 tidak ada koordinasi dengan desa sama sekali ada. Hanya setelah pelaksanaan itu di foto di share di grup Kamtibmas yang terdiri dari RT, RW dan PMD. Kita juga lihat kasus tidak ada, ada jalan, atau ada seperti itu. Ini sih karena itu tujuannya nggak enak gitu. Dan ini rumornya di Kutasari akan ada mandiri juga Bu Rina di daerah mana ya? FKD-nya harus bergerak. Dekat Bakmi Bogo, barangkali coba dicek apa baunya ya. Kalau semoga hanya rumor, katanya masyarakat itu akan melakukan fogging apa namanya mandiri, padahal nggak ada kasus. Di desa apa? Kutasari, berarti di RT RW berapa ya? Daerah Bogo sih mana? Mi Bogo. Oh Widodo apa Dodo? Ini baru dapat informasi. Ya mudah-mudahan hanya rumor. Tapi intinya Bapak Ibu semuanya, fogging itu ada kriterianya dan yang berhak memfogging itu melakukan dari Dinas Kesehatan. Kecuali kasus seperti tahun 2018-2019 Ibu Nuni, kita Dinas Kesehatan kehabisan anggaran untuk fogging sehingga harus dilakukan fogging di desa tertentu, maka advokasi dari dinas desa bisa mengeluarkan anggaran dari desa untuk memfogging, tetapi pelaksanaannya tetap dari Dinas Kesehatan. Puskesmas pun tidak melakukan sendiri, jadi begitu. Nanti harapannya tidak ada yang melakukan fogging mandiri lagi gitu ya, karena resikonya adalah resisten untuk nyamuk ketika nanti harus ditangani malah jadinya tidak berhasil begitu ya. Yang terpenting adalah PSN. Untuk pondok pesantren ini kami mantau juga banyak sekali menemukan detik di pondok pesantren, titik dari Anaja untuk rutin ya, Darul juga rutin melakukan PSN seminggu sekali. Silakan di komplek masing-masing digerakkan untuk melakukan PSN. Karena kami kemarin melakukan pemantauan di Anaja Pak, seperti tidak ada PSN, jadi banyak sekali apa namanya jentik nyamuk kayak beranak gitu. Begitu. Ya, Pak Bos silakan. Mungkin yang tadi yang fogging ya, mohon untuk dari desa memantau kalau ada warganya yang meminta fogging mandiri, karena dari Dinas Kesehatan sudah dari awal dulu saya juga pernah sebagai tugas fogging. Jangan sampai fogging itu kemudian malah diswastakan ya, bagi tidak boleh karena sifatnya publik jadi semuanya itu harus gratis, tidak boleh bayar gitu. Nah, kalau mandiri ada yang bayar itu sebetulnya perlu nanti yang mengadakan itu nanti bisa diintegrasi karena sifatnya gini, kalau fogging itu iya, 8% tidak apa-apa. Fogging itu kan sekarang obat insektisidanya itu sudah dari awal dulu berganti-ganti. Dulu ada Malkion, kemudian ada apa lagi itu, saya lupa. Sekarang lagi. Dan sekarang campurannya bukan solar, air. Jadi kalau ada fogging asap-asapan itu berarti itu perlu dipertanyakan ya, campurannya ya. Kalau kita kan dosisnya harus ada ukurannya. Efek itunya ada ukuran dosis campurannya berapa. Yang swasta itu dia ambil campuran dosisnya itu dari mana sumbernya. Karena dari Menkes kan sudah ada aturannya. Ini sekarang pakai insektisida ini gitu kan. Jadi berganti-ganti. Mungkin itu pakai yang lama, pakai yang solar ya. Yang pamijat dulu ada asapnya ya. Iya, kemarin ada asapnya. Nah, dan sini itu kan saking waspadanya masyarakat beberapa hari kemarin kan hujan itu kan berbatasan dengan pasar bukan milik pamijat tapi kan berdekatan dengan pamijat. Saking warga itu khawatir juga karena kegiatan itu saya selaku kadusnya selaku
komunikasi itu tidak ada komunikasi. Biasanya kan ada komunikasinya kalau intinya jadi mau marah, tapi sekali berbeda. Ini karena kami tidak tahu soalnya ada usul termasuk. Ini untuk evaluasi ya Pak. Jadi sebetulnya sifatnya COVID itu begitu. Nanti kalau sifatnya masyarakat ada yang khawatir, sebetulnya kekhawatirannya itu disampaikan ke puskesmas atau petugas lewat bidan bisa ya. Ahlinya ya Pak. Ahlinya ditanyakan pada ahlinya. Ya. Jadi kekhawatiran itu nanti bisa ditanggulangi supaya ini loh COVID sebutnya begini, ada aturannya, ada SOP-nya, ya, kriterianya. Kalau tidak ada yang untuk membunuh nyamuk saja, nyamuknya itu kan belum tentu nyamuk Aedes ya. Yang sekarang memang banyak lagi nyamuk ini. Di rumah saya sebelum tadinya tidak ada nyamuk, sekarang nyamuk banyak. Ya, mungkin nyamuk sulek ya, nyamuk kan jadinya banyak. Ada malaria, ada sulek, Aedes. Ya. Tapi yang di rumah-rumah siang malam itu biasanya sulek. Sulek itu biasanya juga tempat perindukannya, tempat anturan juga sembarang, di tempat airnya sembarang. Dan itu yang sangat bandel biasanya ya. Nanti manapun bisa ada sulek. Cuma sulek kan sampai saat ini belum ada penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit yang ada kan malaria sama Aedes. Aedes saja ada 2 jenisnya ya. Itu untuk kekhawatiran itu hanya dengan nyamuk yang banyak itu belum tentu Aedes. Mungkin nanti perlu kalau ada kekhawatiran perlu juga disampaikan atau ditanyakan ke petugas kesehatan atau petugas. Mungkin itu tambahan dari opininya. Mereka lewati bersama untuk rencana tidak lanjut mohon kerjasama dari pemerintah desa. Yang pertama meninjau ulang untuk perdes LKD ya, barangkali posyandunya belum masuk, jika belum masuk maka ada revisi untuk perdes tentang LKD posyandu masuk di lembaga kemasyarakatan desa. Yang kedua berarti merger SK posyandu yang tadinya berdiri sendiri-sendiri, posyandu balita, lansia, pos bidu, pos remaja menjadi satu, menjadi posyandu bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga mau bersama menggerakkan masyarakat untuk pencegahan demam berdarah dengan PSN seminggu sekali oleh masyarakat masing-masing tuan rumah, yaitu jumantik rumah masing-masing. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Camat, Ibu Nuning, Pak Danami dari Kapolsek, ya. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari kami. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.